Pernah nggak sih di tengah masa-masa sulit kita kepikiran, sebenarnya buat apa sih semua ini? Nah, itu pertanyaan yang udah ada dari zaman dulu banget. Hari ini kita bakal coba gali salah satu jawaban yang paling dalam dan mungkin paling menantang dari sebuah sudut pandang teologis kuno. Yap, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kita harus menderita? Kayaknya semua orang pernah nanya ini ya. Rasa sakit, sedih, kehilangan, apa gunanya? Yuk kita coba telusuri satu jawaban yang mungkin bakal bikin Anda kaget yang datang dari kerangka berpikir teologis. Oke, kita langsung aja ke intinya. Perspektif yang mau kita bedah ini bilang kalau penderitaan itu bukan sesuatu yang acak, bukan semacam kesialan kosmik gitu aja. Justru sebaliknya, penderitaan itu bagian dari sebuah rancangan besar. Dan kuncinya? Kuncinya ada di satu ide besar ini, kedaulatan Tuhan. Konsep kedaulatan Tuhan ini adalah fondasinya. Semua yang akan kita bahas nanti, itu bergantung banget sama pemahaman kita soal ide ini. Jadi apa sih sebenarnya artinya? Yuk, kita pastiin dulu kita benar-benar paham. Jadi, apa itu kedaulatan? Gampangnya gini deh, ini adalah keyakinan bahwa nggak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Baik itu hal baik, hal buruk, suka, duka, semuanya dianggap bagian dari sebuah rencana ilahi. Ini ide yang radikal banget loh soal kendali mutlak dan tujuan di balik segalanya. Kutipan dari Salomo ini benar-benar pas banget buat ngegambarin idenya. Dikatakan di sini, apapun yang Tuhan lakukan itu sifatnya abadi. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Artinya apa? Artinya ini menyiratkan sebuah rencana yang begitu sempurna di mana setiap bagiannya, termasuk penderitaan kita, punya tempatnya sendiri yang nggak tergantikan. Nah, argumen utama buat pandangan ini justru datang dari sumber yang mungkin nggak kita sangka. Hikmat Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Dan kita harus siap-siap nih, karena apa yang dia bilang itu seringkali benar-benar kebalikan dari intuisi kita soal bahagia dan sedih. Pernyataan ini bikin kita berhenti sejenak kan? Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Gimana ceritanya? Menurut perspektif ini bukan soal pesimisme loh. Bagi orang beriman, hidup di dunia ini kan cuma perjalanan. Jadi kematian itu bukan akhir, tapi justru tujuannya, saat dimana kita akhirnya pulang. Buat lebih dalam lagi ngebahas soal nilai dari kesedihan, teks ini ngasih kita sebuah perumpamaan yang kuat banget. Kita diajak buat kebandingin dua tempat, dua pengalaman yang beda jauh. Rumah duka dan rumah pesta. Ini dia nih, inti argumennya. Sumber ini bilang kalau kesedihan atau kemuraman muka itu punya kekuatan yang unik buat memperbaiki hati kita. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama kegembiraan dan tawa. Wah, ini ide yang radikal banget ya. Coba kita bedah perbandingannya ya. Rumah pesta itu isinya hiburan, ketawa-ketawa, pelarian dari masalah. Sebaliknya, rumah duka justru maksa kita buat diam dan ngadepin kenyataan kalau hidup ini fana. Nah, perspektif ini mengklaim kalau hikmat sejati itu nggak ditemuin di tengah keramaian, tapi di dalam keheningan saat kita merenung. Coba deh kita pikir-pikir, kita lebih sering ngabisin waktu di mana ya? Frasa ini kuat banget dan merangkum semuanya. Penderitaan merebahkan kita agar kita punya kesempatan untuk melihat ke atas. Idenya gini, justru pas kita lagi di titik terendah, saat itulah kita dipaksa buat cari sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, penderitaan seolah-olah jadi sebuah undangan buat kita ngangkat pandangan melampaui masalah yang ada di depan mata. Oke. Jadi kalau kita coba terima ide ini, terus gimana? Gimana kita harus ngejalani hidup sehari-hari? Yuk kita lihat gimana pandangan ini diterapin secara praktis dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Ini pertanyaan retoris yang nampol banget sih. Intinya bukan berarti Tuhan bikin hal-hal jadi bengkok atau buruk ya, tapi lebih ke Dia punya kuasa mutlak atas semua keadaan hidup kita. Jadi nyoba ngelurusin apa yang udah Dia tetapkan itu ya sia-sia. Sebaliknya, kita diajak buat memperhatikan atau merenungkannya. Nah, sumber ini menyederhanakannya jadi dua sikap aja. Waktu hidup lagi enak, ya nikmatin aja sebagai anugerah. Tapi pas kesulitan datang, jangan putus asa. Justru pakai momen itu buat merenung, buat cari pemahaman yang lebih dalam. Kenapa? Karena keduanya datang dari tangan Tuhan yang sama. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling menantang dari semua argumen ini. Gimana caranya pandangan dunia ini bisa berlaku buat tragedi skala besar? Buat penderitaan yang kelihatannya, ya ampun, acak dan mengerikan banget. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang paling sulit diterima. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan itu berdaulat, mutlak, maka secara logika gak ada lagi yang namanya tragedi tak bermakna. Bahkan kejadian yang paling mengerikan sekalipun, menurut pandangan ini, pasti punya tujuan dalam rencananya. Tujuan yang, mungkin selamanya bakal tersembunyi dari kita.
Buat nguji ide ini, sumber ini pakai contoh yang paling ekstrim, serangan 11 September. Pandangan ini menegaskan kalau bahkan peristiwa separah itu pun bukanlah sebuah kecelakaan kosmik, tapi tetap ada dalam kendali Tuhan. Penting buat dicatat ya, ini bukan buat meremehkan rasa sakitnya sama sekali. Tapi ini adalah kesimpulan logis yang nggak bisa dihindari kalau kita pegang teguh premis kedaulatan absolut tadi. Jadi, ini dia inti pesannya. Pandangan dunia ini nggak memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Sebaliknya, pandangan ini menyatakan kalau tangan Tuhan yang berdaulat itu bekerja dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam terang maupun gelap. Tujuannya adalah untuk menemukan makna ilahi, bahkan di tengah penderitaan yang paling dalam sekalipun. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali lagi ke kita masing-masing kan? Apakah perspektif ini bisa ngasih penghiburan, keyakinan bahwa nggak ada rasa sakit yang sia-sia? Atau jangan-jangan gagasan soal adanya rencana ilahi di balik tragedi malah terasa lebih bikin resah daripada menenangkan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda.